saya Binti Oktaviana Aulia dari SMK Islam Anharul Ulum Kabupaten Blitar. Hai, halo semuanya. Binti Filia di sini. Kamu lagi menyaksikan OSIK Podcast Asik. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu organisasi yang ada di sekolah SMKI Anharul Ulum. Halo, apa kabar dengan Kak Afiza? Alhamdulillah baik. Kalau kakak bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga sangat baik. Jadi Kak Riza ini berasal dari salah satu peserta organisasi yang ada di pondok kami, yaitu organisasi siswa jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian atau biasa disebut dengan OSJ. Oh ya, Kak Riza juga merupakan salah satu CEO bidang yang ada di organisasi ini, yaitu CEO bidang entrepreneur. Bersama Kak Riza, yuk langsung aja ikutin kami mengulas lebih dalam aneka ragam kuliner yang ada di Kota Blitar. Belum mulai ke acara inti, boleh nggak nih Kak kita ngobrol-ngobrol enjoy gitu? Boleh dong pastinya. Jadi gini Kak, sebenarnya kakak itu menjabat sebagai CEO dalam bidang entrepreneur di organisasi OSJA PHP itu udah berapa lama ya Kak? Mungkin kurang lebih masih selama 3 bulan. Karena organisasi ini merupakan organisasi yang masih baru, masih perdana. Oh, jadi masih angkatan pertama ya Kak di organisasi ini. Kira-kira rasanya jadi seorang CEO tuh gimana sih? Ya pastilah ya ada enaknya dan enggaknya. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Kita ambil yang baik, kita fokus aja ke depannya gimana. Ya semoga saja organisasi ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Pasti juga ada tantangannya ya Kak Pasti di setiap itu. kegiatan itu. Apalagi anggotanya yang berbeda-beda gitu. Ya udah Mas, langsung aja ke acara inti ya Kak. Jadi gini nih Kak, kan di setiap daerah tuh memiliki makanan khas masing-masing yang identik dengan kotanya. Contohnya seperti di Lamongan, soto Lamongan, sate. Di kota Ponorogo ada getuk, di kota Gresik ada puda. Nah, kira-kira nih Kak, kota Blitar tuh identik dengan makanan apa sih? Nah, kalau membicarakan tentang makanan khas yang ada di Blitar, itu tuh sebenarnya tuh banyak banget. Seperti soto daging, soto babat, rujak, terus ada bakso, dan lain sebagainya. Namun menurut saya, ada salah satu makanan yang itu tuh unik, identik juga, dan itu pun juga belum ada di mana-mana, belum ada di kota lain, yaitu nasi jagung, Kak. Oh, jadi ternyata makanan khas dari kota Blitar itu nasi jagung ya Kak. Padahal banyak banget kuliner yang menarik. Dan makanan khas tradisional Blitar itu nasi jagung. Kira-kira tuh Kak, cara penyajiannya nasi jagung itu gimana sih? Kalau itu tuh sesuai selera masing-masing ya, Kak. Kalau di warung-warung sekitar, biasanya tuh nasi jagung disajikan dengan sayur-sayuran seperti sayur lodeh, terus urap-urap, lalu pecel. Kalau pecel itu biasanya disajikan untuk mengganti nasinya, dan lain sebagainya. Masih banyak banget pokoknya, sesuai seleranya masing-masing. Jadi nasi jagung gak bisa digunakan sebagai pengganti nasi ya Kak? Bisa. Kira-kira gimana sih cara pengolahan nasi jagung tuh? Cukup mudah, sangat mudah. Tinggal memilih biji jagung yang lumayan tua, lalu bersihkan dan rendam kurang lebih selama 2 jam. Setelah dilakukan perendaman, giling, lalu tinggal masak seperti memasak nasi biasa. Terkait dengan nasi jagung Kak, kira-kira ada nggak sih manfaatnya? Pasti ada dong, Kak. Manfaatnya yaitu dapat menjaga kadar gula darah, lalu dapat menjaga sistem pencernaan juga, terus dapat
membantu mengurangi resiko akan terjangkitnya penyakit seperti kanker, paru-paru, terus jantung, dan sebagainya. Banyak banget ya Kak ternyata manfaat dari nasi jagung tersebut. Ngomong-ngomong nih Kak, soal makanan khas dari kota Blitar. Blitar tuh punya nggak sih jajanan atau cemilan yang identik dengan kotanya? Kalau itu tentu banyak juga Kak, seperti ketan, wajik putih, terus jenang, opak gambir, wajik biasa, dan masih banyak. Berarti berbagai jenis kuliner ya Kak? Ya, banyak banget pokoknya. Jadi Blitar itu memiliki banyak sekali aneka ragam jenis kuliner dan berbagai macam cemilan dan jajanan. Oh iya Kak, kira-kira Blitar itu memiliki banyak banget kuliner unik. Tapi kenapa sih kok anak remaja zaman sekarang lebih tertarik ke makanan yang identik dengan rasa pedas? Ini nih Kak, mungkin karena sensasi rasa pedas pada makanan pedas dapat menumbuhkan kepuasan tersendiri bagi lidah para remaja zaman sekarang. Dan dengan rasa kepedasan yang sangat menantang, mereka tuh menjadikan makanan pedas sebagai primadona mereka. Dan tantangan untuk mencoba makanan pedas yang sangat pedas itu bagi mereka merupakan hal yang paling menyenangkan gitu. Seakan-akan mereka tuh bila berhasil menyelesaikan makan yang pedas, dia rasa dia telah memperoleh prestasi dari sebagai ajang perlombaan gitu ya Kak? Iya. Terkait makanan pedas. Makanan pedas tuh contohnya kayak apa aja sih sebenarnya? Banyak ya Kak. Kalau yang lagi tren-tren sekarang tuh seperti gacoan, bismi, Korean food, seblak, dan lain-lain. Kira-kira makanan pedas tuh ada nggak sih Kak manfaatnya? Ini yang mungkin belum semua orang mengetahui ya. Tetapi sebenarnya bila mengonsumsi makanan pedas secara teratur itu ada dampak positifnya, seperti dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terus menghilangkan stres, dan dapat menurunkan resiko akan terjangkitnya penyakit juga. Ngomongin makanan pedas Kak, menarik perhatian para remaja. Ada manfaatnya. Kira-kira ada nggak sih Kak dampak negatifnya? Kalau dampak negatif tuh pasti ada Kak. Karena bila mengonsumsi makan pedas secara berlebihan, pasti dia akan mengalami sakit perut. Iya nggak Kak? Iya kan? Iya sih. Itu yang diserang pasti sistem pencernaannya. Gitu. Selain itu makanan pedas juga dapat menginfeksi lambung, terus sistem pencernaan gitu. Jadi harus hati-hati, harus diperhatikan banget lah. Jadi ternyata makanan pedas itu sangat boleh dikonsumsi ya Kak. Juga banyak banget manfaatnya. Asalkan sesuai dengan porsinya dan pengonsumsiannya pun tidak terlalu berlebihan. Baik, terima kasih kepada Kak Afriza atas informasinya mulai dari makanan khas Kota Blitar, cemilan khas dari Kota Blitar, dan berbagai jenis kuliner makanan pedas yang ada di Kota Blitar. Mungkin tidak hanya ada di Kota Blitar, di daerah-daerah lain pun mungkin yang lagi tren sekarang, apalagi di kalangan anak muda itu ya Kak, makanan pedas. Makanan pedas selalu nomor 1 gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Riza telah bersedia meluangkan waktu untuk acara podcast asik ini. Sepertinya sinyal sudah hampir habis. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.